Parenting Literasi Indonesia. Seorang anak kelas 5 SD yang sedang berada di kelas duduk rapi di mejanya sambil mendengarkan penjelasan guru matematika tentang menghitung luas persegi panjang. Awalnya, anak tersebut fokus mendengarkan bagaimana caranya menghitung luas persegi panjang. Penjelasan guru belum selesai. Tiba-tiba, anak itu teringat dengan game yang dimainkan tadi malam. Dan dia kalah karena tidak menduga ada belokan yang berisi harta koin yang akan muncul bila ditembak. Jadilah dia berpikir nanti pulang sekolah ketika memainkannya lagi akan memperhatikan setiap sudut dan setiap belokan. Kalau-kalau ada tanda muncul koin untuk segera ditembak. Secepat membayangkan koin, terlintas di benaknya bahwa tadi pagi tergesa berangkat ke sekolah dan belum memberi makan hamster peliharaannya. Waduh, apakah kemarin makanannya masih tersisa ya? Waduh, jangan-jangan nanti hamsternya mati waktu dia sudah pulang sekolah. Nah, berpikir hamster belum selesai langsung lompat. Makan. Wah, nanti ini istirahat dia makan apa ya? Dia mau membeli apa ya di kantin? Kepengennya sih Fanta merah yang segar dan sosis goreng. Wah, kemarin dia tidak kebagian. Keburu habis sosis gorengnya. Karena begitu bel, dia tidak langsung ke kantin. Tapi mampir ke toilet dulu. Nanti ini begitu bel harus cepat-cepat ke kantin. Dan dia akan membeli sosis goreng 2. Kan kemarin udah keburu kehabisan. Tanpa sadar, fokus anak ini beralih melompat-lompat dari mendengarkan pelajaran matematika, lalu ke sesuatu yang tidak relevan, main gamenya, lalu hamsternya, kantin, dan sebagainya. Apa yang harusnya menjadi pusat perhatian dan konsentrasinya, yakni luas persegi panjang yang dibahas oleh guru matematika, jadinya tidak ada ruang untuk disimpan, bahkan tidak ada perhatian untuk menyimaknya. Hal ini bisa terus berlanjut sepanjang jam sekolah loh. Juga di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Bahkan ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan di buku latihan atau ketika ujian sekalipun, anak akan sulit berkonsentrasi. Pikirannya itu yang sudah terbiasa meloncat-loncat dari satu hal ke hal yang lain, ya tetap seperti itu. Apa yang akan saya lakukan pulang sekolah nanti? Wah, diam-diam kemarin memakai kamera kakak dan jatuh. Waduh, nanti kalau kakak tahu kalau ada sesuatu yang retak di dalamnya dan sebagainya. Akibatnya, parents, nilai akademik anak ini merosot terus dari waktu ke waktu. Padahal dulu di kelas 1 nilainya tuh bagus-bagus sekali. Sekarang mulai kelas 3, kelas 4, di kelas 5 ini makin turun dan makin turun lagi. Ya, anak kehilangan kemampuan untuk fokus, mendalami, mengamati, menyimak materi yang diajarkan. Meskipun anak ini secara fisik di kelas, tetapi pikirannya melompat-lompat kemana-mana. Inilah yang disebut popcorn brain istilahnya. Selain nilai yang merosot, bila sudah pada tingkat parah, anak tidak akan menyelesaikan satu paragraf tulisannya, ataupun dia tidak akan mampu menyelesaikan ceritanya hingga selesai. Tanpa disadari, ketika anak bercerita, bahkan bukan pelajaran, kejadian sehari-hari, di tengah-tengah cerita dia berhenti dan beralih ke topik yang lain. Lalu kita bertanya, loh lah tadi terus gimana? Nah, parents, saya berharap anak-anak Anda tidak mengalami hal ini. Kalaupun ada yang sudah seperti ini, yuk kita akan cari tahu bagaimana mengatasinya bersama di seri video saya yang pertama, kedua, ketiga, dan nanti keempat. Fenomena ini semakin banyak saja terjadi pada anak-anak usia SD hingga dewasa muda di tempat kerja mereka. Anehnya, ketika dilakukan tes psikologi kesulitan belajar, seperti ADHD, slow learner, disleksia, dan sebagainya, anak ini terdeteksi sebagai anak normal. Tidak ada permasalahan yang serius yang berkaitan dengan semua gangguan psikologis yang dialami. Apa yang terjadi? Ditengarai anak ini mengalami apa yang akhir-akhir ini dianalogikan sebagai popcorn brain. Karena pikirannya selalu meletup-letup, berlompatan terus seperti popcorn. Nah, kenapa hal ini terjadi? Tengarai penggunaan layar digital yang berlebihan. Stimulasi yang terus-menerus dari layar, gadget, video game, media sosial, membuat anak-anak kita terbiasa dengan informasi yang bergerak cepat. Dan dia melompat dari satu informasi, dia nggak suka ke informasi yang lain, belum selesai, pindah ke yang lain lagi. Nah, ini menjadi pembiasaan secara tidak langsung. Ketika mereka dihadapkan pada situasi yang memerlukan fokus jangka panjang, seperti menyimak pelajaran di kelas, membaca tulisan di kertas, otak mereka kesulitan menyesuaikan diri. Fokus mereka pun menjadi terpecah dan sulit dipertahankan. Tanda-tanda atau simptom dari popcorn brain diantaranya adalah restlessness, a feeling of mental restlessness. Anak merasa restlessness
saat tidak terhubung dengan media digital adalah kondisi di mana seseorang merasa gelisah atau cemas ketika tidak menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer. Fase ini belum sampai di fase kecanduan, ya parents. Gelisah, cemas ketika tidak menggunakan. Nah, disinilah kita harus aware. Fenomena ini semakin umum di era digital, terutama pada anak-anak dan remaja yang terbiasa dengan akses terus-menerus ke informasi dan hiburan. Ketika otak terbiasa dengan rangsangan instan dari media digital, situasi tanpa aktivitas online bisa terasa sangat membosankan dan ini membuatnya stres. Dampaknya, individu menjadi sulit fokus pada tugas-tugas lain yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang atau interaksi langsung, mengganggu kemampuan mereka untuk mengelola waktu dan perhatian secara efektif. Popcorn brain dapat mempengaruhi suasana hati seseorang yang ditandai dengan perubahan emosi yang tiba-tiba dan tidak stabil. Gejala mood disturbances ini terjadi karena otak yang terbiasa dengan rangsangan instan dari media digital mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi yang membutuhkan kesabaran atau fokus jangka panjang. Ketika individu tidak mendapatkan stimulasi cepat dari gawai atau media sosialnya, mereka bisa merasa gelisah, mudah marah atau cemas. Selain itu, gangguan emosi cepat dan tidak terpenuhi mengganggu keseimbangan emosi sehari-harinya. Popcorn brain membuat seseorang merasa kewalahan dengan informasi dan tugas yang harus diselesaikan, meskipun tugas tersebut dapat dikerjakan dengan baik oleh teman sekelasnya. Kondisi ini disebabkan oleh kebiasaan otak yang terbiasa menerima informasi dalam jumlah besar dan cepat dari media digital, sehingga sulit untuk memproses atau memprioritaskan satu tugas dengan baik. Akibatnya, anak-anak yang mengalami popcorn brain sering merasa terbebani, seolah-olah tugas tersebut jauh lebih sulit daripada kenyataannya, tidak sesuai, jauh lebih sulit dari usianya yang biasanya harusnya sudah mampu. Rasa kewalahan ini juga bisa menyebabkan stres dan penurunan produktivitas, sehingga anak semakin kesulitan menyelesaikan tugas sekolah atau kegiatan lain yang membutuhkan fokus dan pemikiran mendalam. Popcorn brain juga dapat menyebabkan impulsivitas, yaitu kecenderungan untuk bertindak secara spontan tanpa memikirkan konsekuensi terlebih dahulu. Kondisi ini sering terjadi akibat otak yang terbiasa dengan rangsangan instan dari teknologi seperti notifikasi, pesan, konten media sosial. Kebiasaan ini membuat otak cenderung menginginkan kepuasan langsung, tanpa mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih rasional atau bijak. Anak-anak yang mengalami popcorn brain bisa menunjukkan perilaku impulsif, seperti cepat mengambil keputusan tanpa berpikir matang, tiba-tiba mengalihkan perhatian dari tugas yang penting ke aktivitas lain yang lebih menyenangkan dan tidak perlu, atau tergoda membuka media sosial di tengah belajar. Impulsivitas ini juga bisa mengganggu mereka dalam mengelola waktu, tugas, dan tanggung jawab. Gejala impulsivitas ini perlu ditangani parents, terutama pada anak-anak, agar mereka bisa belajar mengelola emosi, keinginan, dan prioritas secara lebih baik, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang lebih bijak, bertanggung jawab. Sebagai orang tua dan pendidik, kita perlu lebih memahami kondisi ini, agar bisa membantu anak-anak kita lebih baik dalam menjaga fokus, terutama dalam situasi belajar yang membutuhkan perhatian penuh. Dengan kesadaran dan pendampingan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak mengelola stimulasi yang mereka terima dan mendorong mereka untuk belajar lebih efektif di kelas. Yuk, simak video ketiga yang akan membahas bedanya popcorn brain dengan ADHD. Ini penting. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai.